Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernodong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, dan pemberi nafas kehidupan, pemberi segala yang kami bisa nikmati pada saat ini. Ajar kami untuk malam ini, untuk mengenal Engkau lebih dalam, ketika kami bersama-sama dengan Engkau dalam firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Rabu 25 Maret 2026, sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, dan yang menjadi pembimbing ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, renungan ini menceritakan latar belakang kematian Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar yang mempersiapkan jalan bagi pelayanan Yesus Kristus. Kisah ini muncul ketika kabar tentang pelayanan Yesus sampai kepada telinga penguasa Galilea, yaitu Herodes Antipas. Herodes menjadi gelisah karena ia mendengar tentang mujizat dan kuasa yang dilakukan Yesus. Dalam ketakutannya ia berkata bahwa Yesus mungkin adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari antara orang mati. Perkataan Herodes menunjukkan rasa bersalah yang mendalam. Ia menyadari bahwa kematian Yohanes terjadi karena keputusan dan kelemahannya sendiri. Dalam Injil Matius, bagian ini kemudian menjelaskan kembali peristiwa yang menyebabkan Yohanes dipenjarakan dan akhirnya dibunuh. Latar belakang konflik ini berkaitan dengan persoalan moral dan politik. Herodes Antipas mengambil Herodias sebagai istrinya, padahal Herodias sebelumnya adalah istri dari saudaranya sendiri, yaitu Filipus. Dalam hukum Taurat, hubungan seperti itu dianggap melanggar hukuman Allah. Yohanes Pembaptis sebagai nabi tidak takut menyuarakan kebenaran dan menegur Herodes dengan tegas bahwa perbuatannya tidak benar. Keberanian Yohanes Pembaptis ini menunjukkan peran seorang nabi dalam tradisi Israel. Nabi bukan sekadar penyampai pesan rohani, tetapi juga suara kebenaran yang berani menegur penguasa ketika mereka melanggar kehendak Allah. Dalam hal ini Yohanes berdiri dalam garis para nabi perjanjian lama yang sering berbicara melawan ketidakadilan dan penyimpangan moral. Teguran Yohanes membuat Herodias sangat marah. Ia menyimpan kebencian terhadap Yohanes dan ingin membunuhnya. Namun Herodes sendiri sebenarnya takut kepada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang benar dan suci. Selain itu, banyak orang menghormati Yohanes Pembaptis sebagai nabi, sehingga Herodes tidak berani langsung membunuhnya. Maka Yohanes hanya dipenjarakan. Peristiwa tragis itu akhirnya terjadi pada saat pesta ulang tahun Herodes. Dalam pesta tersebut, anak perempuan Herodias menari di hadapan para tamu dan membuat Herodes sangat senang. Dalam keadaan terbawa suasana pesta dan mungkin juga pengaruh anggur serta tekanan sosial dari para tamu, Herodes bersumpah akan memberikan apa saja yang diminta oleh gadis itu. Setelah mendapat dorongan dari ibunya, gadis itu meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam.
Permintaan ini sangat kejam, tetapi Herodes merasa terikat oleh sumpahnya dan oleh tekanan dari para tamu yang hadir. Walaupun ia sebenarnya menyesal, ia tetap memerintahkan agar Yohanes dipenggal di dalam penjara. Kisah ini menunjukkan bagaimana kekuasaan yang lemah secara moral dapat menghasilkan ketidakadilan yang besar. Herodes sebenarnya tahu Yohanes Pembaptis benar, tetapi ia tidak memiliki keberanian moral untuk mempertahankan kebenaran itu. Ia lebih takut kehilangan muka di hadapan para tamunya daripada melakukan yang benar. Karena itu kematian Yohanes Pembaptis juga memiliki makna yang lebih dalam. Yohanes adalah nabi besar, nabi yang terakhir yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nasibnya yang ditolak dan dibunuh menjadi semacam bayangan awal dari penderitaan yang juga akan dialami Yesus sendiri. Dengan demikian Injil Matius memperlihatkan pola yang sama. Para utusan Allah sering ditolak oleh dunia. Karena itu perikop ini memperlihatkan kontras yang sangat kuat antara dua kerajaan. Di satu sisi kerajaan dunia yang diwakili oleh Herodes, penuh intrik politik, hawa nafsu, dan ketidakadilan. Di sisi lain adalah kerajaan Allah yang diwakili oleh Yohanes Pembaptis yang berdiri di atas kebenaran dan keberanian moral. Bagi kehidupan masa kini, kisah ini berbicara tentang kebenaran iman. Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa kesetiaan kepada kebenaran kadang menuntut harga yang sangat mahal. Namun kesaksian seperti inilah yang menjadi bagian dari panggilan iman. Karena itu saudara-saudara, juga perikop ini memperingatkan bahwa kekuasaan tanpa integritas moral dapat membawa kehancuran. Herodes adalah contoh seorang pemimpin yang mengetahui kebenaran tetapi tidak memiliki keberanian untuk bertindak sesuai dengan kebenaran itu. Dengan demikian, pesan utama bagi renungan ini adalah bahwa kebenaran Allah tidak selalu diterima oleh dunia, tetapi kesaksian terhadap kebenaran tetap harus disuarakan. Yohanes Pembaptis menjadi teladan keberanian iman yang setia kepada kehendak Allah, bahkan sampai menghadapi kematian. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa di sorga, untuk segala berkat-Mu, anugerah-Mu, dan firman-Mu yang menguatkan kami, supaya kami mampu berdiri untuk menyuarakan kebenaran moral, walaupun di tengah-tengah tantangan, dan juga membuat kami harus berhadapan dengan masalah, dilema, dan konflik. Tetapi Engkau setia akan menyertai kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.